wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurida Amrullah dengan NIM 8589662 dari Pokja Buruan. Di sini, dalam video ini saya akan membahas salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila, yaitu pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. Buat saya, pidato ini bukan cuma momen sejarah biasa, tapi titik awal lahirnya dasar negara yang bisa menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Sidang BPUPKI diadakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, para tokoh bangsa berdebat tentang dasar negara yang akan dipakai. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang disebut Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno tidak hanya menyebutkan 5 sila itu, tapi juga menjelaskan alasan logis dan moral di baliknya. Beliau ingin dasar negara yang bisa diterima semua golongan, tidak hanya satu agama atau suku, tapi mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Pidato ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila yang disempurnakan dalam Piagam Jakarta dan akhirnya disahkan oleh PPKI. Dari peristiwa ini, banyak nilai Pancasila yang hidup nyata bahkan sebelum Pancasila resmi disahkan. Apa saja? Yang pertama, ada nilai persatuan. Terlihat dari cara Soekarno mencari dasar yang bisa mempersatukan semua kelompok. 2. Nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan. Tercermin dari semangatnya untuk menghormati perbedaan pendapat di sidang BPUPKI. Yang keempat, ada nilai demokrasi yang tampak dari proses musyawarah dan kebebasan para tokoh dalam mengemukakan ide. Dan tentu saja yang terakhir ada nilai gotong royong yang oleh Soekarno disebut sebagai inti dari Pancasila, menegaskan bahwa bangsa ini hanya bisa kuat kalau rakyatnya bekerja bersama. Bagi saya pribadi, peristiwa pidato Soekarno ini membuat pelajaran penting tentang kekuatan berpikir terbuka atau inklusif. Soekarno berani menawarkan gagasan baru, tetapi tetap menghargai pendapat tokoh-tokoh lain. Sebagai generasi muda, kita bisa belajar nih bahwa perbedaan itu bukan penghalang, tapi justru sumber kekuatan kalau dikelola dengan bijak. Sekarang di zaman media sosial yang penuh perpecahan, semangat gotong royong dan persatuan yang dicontohkan para pendiri bangsa harus terus kita hidupkan. Mulai dari hal kecil, contohnya menghargai pendapat orang lain, tidak menyebarkan kebencian, dan berani berdialog dengan pikiran terbuka. Jadi, dari pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, saya belajar bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga cara hidup yang menuntun kita untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Kalau semangat itu tetap kita jaga, maka cita-cita para pendiri bangsa akan terus hidup di setiap generasi muda Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.